Surah ke-68 Al-Qalam. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wal qalami, demi pena untuk menulis takdir Allah. Wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis, yasturun, ya, yang malaikat tulis, yang nulis itu malaikat. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma anta, kamu Muhammad, bi ni'mati rabbika, ya. Jadi karena nikmat kenabian dari Tuhanmu, bimajnun, ya, tidak gila. Bimajnun adalah tidak gila. Ma anta bi ni'mati rabbika, ya, jadi kamu itu, hai Muhammad, karena nikmat kenabian dari Tuhan kamu itu tidak gila, gitu loh. Jadi Ibnu Jurel mengatakan bahwa perkataan keji dengan perkataan keji orang kafir, jadi orang kafir itu membuat suatu perkataan keji, kafir Quraisy, bahwa Rasul itu orang gila. Bahkan juga dikatakan Rasul itu sebagai setan. Yang bilang itu adalah orang Quraisy, kafir Quraisy. Maka Allah memberitahu, ya, dengan karunia Allah yang diberikan kepada engkau Muhammad, ya, yaitu nikmat kenabian, kamu itu bukan orang gila, gitu. Jadi yang bilang gila itu hanya orang kafir Quraisy. Ya. Wa inna laka, dan sungguh engkau, bagi kamu, la ajran, benar-benar bagi kamu itu adalah pahala ghairu mamnun, yang tidak terputus. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh bagi kamu itu adalah, kamu memiliki, engkau Muhammad berperilaku akhlak yang sangat agung. Engkau betul-betul di atas perilaku yang sangat agung. Akhlakmu itu yang di atas segala-galanya. Perilaku Kanjeng Nabi itu betul-betul perilaku yang sangat agung. Fasatu besiru wa yubsirun. Maka kalau kamu Muhammad akan melihat, dan mereka orang kafir juga akan melihat. Bi ayyikumul maftun, siapa di antara kalian yang gila. Inna rabbaka huwa a'lam, sungguhnya Tuhan pencipta kamu, dia lebih mengetahui biman dhalla an sabilihi, siapa yang tersesat dari jalannya, wa huwa a'lam bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui terhadap siapa yang mendapatkan petunjuk. Jadi Aisyah itu berkata bahwasanya wa innaka la'ala khuluqin adim, ya, jadi kata Aisyah, ayat ini diturunkan berkenaan dengan pernyataanku, kata Aisyah, bahwa tidak ada yang melebihi bahkan menyamai akhlak Rasul. Jika seorang memanggilnya, baik itu sahabat, kerabat maupun keluarga Rasul, beliau selalu menjawab labbaik. Oleh sebab itu turun ayat ini sebagai penegasan bahwa Rasul itu memang berakhlak yang mulia. Ya, maka kelak engkau akan melihat, dan mereka orang kafir pun akan melihat, siapa di antara kamu yang gila. Ya, sungguh Tuhan kamu itu dia yang paling mengetahui orang yang sesat dari jalannya, dan dia yang paling mengetahui siapa orang yang mendapatkan petunjuk. Fala tuti'il mukadzibin, maka jangan kau taati orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Waddu lau tudhinu, mereka berharap, lau tudhinu, kalau saja kamu bersikap lembut, fayudhinun, maka mereka akan bersikap lembut terhadap kamu. Wala tuti' kulla halafin mahin, jangan kamu taati setiap orang yang bersumpah hina. Ya, jadi As-Sudi meriwayatkan ayat ini turun berkenaan dengan Al-Akhnas bin Syiraiq yang termasyhur selalu menyebarkan api permusuhan. Maka janganlah kamu patuhi setiap orang yang bersumpah dengan sumpah yang menghina. Halafin mahinin, hamazin, yang banyak mencela, masya'in, yang selalu berjalan, binamim, dengan umbar fitnah adu domba, manna'in lil khairi, yang kikir suka
mencegah untuk kebaikan, mu'tadin yang melampaui batas, zalim asim yang sering berdosa, utullin yang kasar keras, ba'da dzalika zanim, ya selain itu keras yang banyak berbuat jahat, angkana zamalin wa banin, dikarenakan dia adalah orang yang memiliki harta dan anak-anak yang banyak. Idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, qala, mereka berkata mendustakan, asatirul awwalin, dia berkata mendustakan itu adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Ya, jadi dia itu karena mereka itu kaya, banyak anak. Jadi orang mempunyai anak dan kaya itu lebih mudah mendapatkan pengikut. Tetapi jika dia mempunyai sifat-sifat seperti tersebut tadi, ya, itu tidak boleh diikuti. Jadi jangan engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, dieling-eling, jangan engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Jadi mereka itu menginginkan agar engkau bersikap lunak kepada mereka. Bersikap lunak pula. Jadi mereka itu menginginkan agar engkau bersikap lunak. Ya, kalau bersikap lunak, kemudian mereka kepengen atau mereka mengatakan bahwa dirinya akan bersikap lunak pula. Nah, jadi mereka itu katanya mau bersikap lunak jika kamu bersikap lunak. Ya, jangan kamu patuhi orang yang suka bersumpah. Ya, halafin mahinin, sumpah dan suka menghina. Ya, jangan kau patuhi setiap orang yang suka bersumpah, ya, dan suka menghina, ya, suka mencela, ya, suka menyebarkan fitnah, merintangi segala yang baik, melampaui batas, banyak dosa, yang bertabiat kasar. Selain itu juga terkenal kejahatannya, ya, karena dia kaya dan banyak anak. Angkana dzamali wa banin. Ya, apabila dibacakan ayat kami kepadanya, dia berkata ini adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Ya, itu watak-watak yang sangat jelas yang tidak boleh diikuti. Wala tuti' kulla halafin mahinin hamazin masya'in binamimin manna'in lil khairi mu'tadin atim utulin ba'da dzalika zanim. Ya, jangan kau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, suka mencela, ya, menyebarkan fitnah, merintangi suatu perbuatan yang baik, ya, manna'in lil khairi, ya, suka merintangi orang yang mau berbuat baik, dihalang-halangi, ya, mu'tadin asimin, ya, melampaui batas, asim, ya, tukang maksiat, tukang berbuat dosa, utulin ba'da dzalika zanim, utulin, ya, bertabiat kasar, keras, ya. Selain itu dia juga terkenal kejahatannya, jahat. Karena apa? Angkana zamalin wa banin, karena dia merasa kaya dan banyak anak, ya, banyak pengikutnya. Ya, kalau dia kaya itu gampang cari pengikut, ya. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, dia mengatakan ini adalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Sanasimuhu 'alal khurtum, kelak kami akan beri tanda padanya di atas belalai hidungnya. Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya, yaitu hidungnya. Ya. Jadi yang dimaksud belalai itu hidung, dipakai kata belalai di sini karena penghinaan. Ya, belalai. Jadi orang yang kurang ajar kayak begitu, Al-Quran mengatakan hidungnya itu disebut belalai, ya, sebagai tanda, ya, penghinaan bahwa dia itu manusia seperti itu hidungnya tidak perlu disebut hidung, tapi disebut khurtum, belalai.
Inna balaunahum, sungguh kami menguji mereka kama balauna ashabal jannah, sebagaimana kami menguji para pemilik kebun. Id aqsamu, ketika mereka bersumpah la yusrimunnaha, bahwa mereka akan memanennya musbihin pada waktu pagi. Wala yastasnun, dan mereka tidak mengecualikan dengan berkata insya Allah. Ya. Jadi kami itu menguji mereka itu, orang musyrik Mekah, sebagaimana kami menguji pemilik kebun-kebun itu ketika mereka bersumpah pasti akan memetik hasilnya. Nah, jadi dia itu gaya, jadi dia itu bersumpah besok pasti aku akan panen. Dia tanpa melibatkan Allah di situ, tanpa walaistasnun, tanpa mengecualikan dengan berkata insya Allah. Padahal semuanya itu kan tergantung Allahnya. Dia terlalu yakin pasti panen. Dia tidak mengatakan harusnya apa? Insya Allah, jika Allah berkehendak. Ya. Dia merasa dirinya yakin besok pasti panen karena lihat kebunnya udah bagus. Atau fa'alaiha ta'ifun, lalu datang mengelilingi kebun itu bencana, api yang membakar. Ada api yang membakar kebun itu, min rabbika, dari Tuhanmu, wa hum naimun, di saat mereka tidur. Mereka sedang tidur, muncul api. Fa'asbahat kasorim, maka jadilah kebun itu seperti malam yang gelap hitam terbakar. Fatanadau, lalu mereka saling memanggil, berteriak musbihin pada saat bangun tidur pagi, berteriak dia. Anigdu ala harsikum, hendaklah kalian pergi pagi-pagi menuju kebun kalian. In kuntum sorimin, jika kalian adalah orang yang hendak memetik buah. Fantolaku, maka mereka berangkat ke kebun. Wahum yatakhafatun, dan mereka saling berbisik-bisik an la yadkhulannaha al-yawma, hendaknya jangan ada yang masuk kebun pada hari ini alaikum miskin, ya, mendahului kalian seorang miskin pun. Ya, pada hari ini jangan sampai ada orang miskin masuk ke kebunmu. Wa ghadau ala hardin, dan mereka pagi-pagi ala hardin, untuk mencegah orang miskin, qadirin, sebagai orang yang menguasai kebun itu. Falamma ra'auha qalu, maka tak kala mereka melihat kebun itu terbakar, qalu, mereka berkata inna ladallun, sungguh kami benar-benar tersesat. Bal nahnu mahrumun, bahkan kita ini adalah orang yang terhalang berpanen. Kita nggak jadi panen ini. Bal nahnu mahrumun. Qala awsautuhum, lalu berkata orang yang terbaik di antara mereka. Ternyata di antara mereka ada orang juga yang terbaik. Dia berkata, alam aqul lakum, apakah belum aku katakan kepada kalian laula tusabbihun, mengapa kalian tidak bertasbih? Ya. Kita tidak memperoleh apapun. Akhirnya berkata orang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan pada kamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhan kamu, kepada Allah? Ya. Jadi mensyukuri nikmat Allah, tidak meniatkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah, meniatkan tidak akan memberi fakir miskin. Jadi di awal dia punya kebun, dilihat kebunnya udah saatnya panen, besok pasti kita akan panen. Satu, itu kesalahannya dia di situ. Dia lupa bahwa Allah itu yang berkuasa atas segala sesuatu, dikiranya dia pasti bisa panen tanpa kehendak Allah. Padahal kalau panen juga atas kehendak Allah. Harusnya pakai apa? Insya Allah. Dia nggak mau insya Allah. Tidak ada keyakinan dan tidak ada kesadaran bahwa semuanya itu atas kehendak Allah. Dua, apa kesalahannya? Yang kedua, jadi karena dia udah tahu bakal panen banyak, dia udah punya rencana buruk. Jangan sampai ada orang miskin-miskin nanti minta-minta sama kita, menguasai kebun kita. Rencananya dia udah buruk. Jadi kalau panen, jangan sampai ini dimakan ada orang miskin yang minta-minta. Kita kuasai sendiri. Dia ingin serakah. Niatnya udah jelek. Ya, akhirnya dibakar sama Allah kebunnya. Ya. Akhirnya nggak jadi panen. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kita orang yang terhalang dari panen. Ya, akhirnya orang di antara mereka yang paling baik itu mengatakan, ya, qala awsatum alam aqul lakum laula tusabbihun. Ya, bukankah aku telah mengatakan kepada kamu, mengapa kamu nggak bertasbih kepada Tuhan kamu?
Ya, bertasbih itu juga bertasbih, mengucap subhanallah itu juga bertasbih. Ya, dengan makna yang sangat dalam. Orang yang selalu subhanallah, yang selalu memuji Allah, yang selalu bertasbih, pasti dia punya sikap selalu syukur nikmat, ya, selalu berbuat baik, ya, bukan punya rencana buruk, ingin mencegah fakir miskin. Justru dia ingin berbuat baik kepada fakir miskin. Itu kalau orang selalu bertasbih. Dampak ataupun orang yang selalu ingat kepada Allah, mensucikan Allah, pasti perilakunya itu selalu kasih sayang kepada makhluk, nggak mungkin pelit kayak dia itu yang punya kebun tadi. Ya, maka Al-Quran mengatakan, ya, laula alam akulang laula tusabbihun. Kenapa kalian nggak bertasbih? Jadi kalau orang yang sudah selalu bertasbih kepada Allah, sudah pasti, ya, perilakunya itu pasti akan baik, mensyukuri nikmat, tidak meniatkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah. Ya, seperti tidak akan punya niat tidak memberi fakir miskin, itu niat yang jelek. Orang yang bertasbih nggak akan begitu. Nah, maka orang yang bijak di antara mereka itu mengatakan, bukankah aku telah mengatakan kepada kamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhan kamu? Qalu, mereka berkata, subhana rabbina, maha suci Tuhan pencipta kami, inna kunna zalimin, sesungguhnya kami ini telah jadi zalim. Fa'aqbala ba'dum ala ba'din yatalawamun, fa'aqbala, lalu menghadap sebagian mereka kepada yang lain, menghadap ala ba'din yatalawamun, saling menyalahkan. Qalu ya wailana, mereka berkata, celakalah kita, inna kunna taghin, sungguhnya kita ini adalah orang yang durhaka. Asa rabbuna, semoga Tuhan kita ini ayyubdilana, akan mengganti untuk kita khairan, yang lebih baik, minha, dari kebun itu. Inna ila rabbina raghibun, sungguh kepada Tuhan kita raghibun, kita orang yang berharap. Karena dia sadar, ya, sadar dia. Karena mereka mengucapkan, maha suci Tuhan kami, sungguh kami adalah orang yang dolim. Mereka saling berhadapan-hadapan, menyalahkan. Mereka berkata, celaka kita, sungguh kita ini adalah orang yang melampaui batas. Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada kebun ini. Sungguh kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Inna ila rabbina raghibun. Kita ini berharap. Kadzalikal azab, demikian itu adalah azab, siksa dunia. Wala azabul akhirah, itu baru siksa dunia. Pakar kebun. Ya, wala azabul akhirah, dan siksa azab akhirat akbar, lebih besar, laukanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Innal muttaqin, sungguhnya orang bertakwa, inda rabbihim, ya, di sisi Tuhan pencipta mereka, jannatin na'im, taman-taman surga yang penuh kenikmatan. Afana ja'alul muslimin kal mujrimin, apakah pantas kami memperlakukan orang muslim kal mujrimin, seperti orang yang berbuat dosa? Malakum kaifa tahkumun, bagaimana, apa dengan kalian ini, tahkumun, kalian dapat mengambil putusan yang salah itu. Ya. Apakah patut kami memperlakukan orang Islam itu seperti orang yang berdosa, orang kafir? Ya. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Ya. Apakah sama? Enggak sama. Afana ja'alul muslimin kal mujrimin. Malakum kaifa tahkumun? Malakum kaifa tahkumun? Am lakum kitabun fihi tadrusun, ataukah bagi kalian itu kitab, sebuah kitab. Ada kitab fihi, di dalamnya tadrusun, kalian mempelajari, membaca isinya. Inna lakum fihi, sungguh bagi kalian di dalam kitab itu, lama takhayyarun, benar-benar kalian boleh memilih semua kalian. Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari, sesungguhnya kamu dapat memilih apa yang ada di dalamnya. Takhayyarun. Am lakum aimanun, atau bagi kalian ada janji ataupun sumpah alaina, atas nama kami, balighatun, yang kuat, yang berlaku, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Inna lakum lama tahkumun, bahwasanya sungguh kalian benar-benar boleh memutuskan semau kalian.
Ataukah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendak kamu. Salhum, tanyakan pada mereka, ayyuhum bidzalika za'im. Siapa di antara mereka yang adalah orang yang bertanggung jawab, za'im. Tanyakan pada mereka. Amlahum syuraka'u, atau mereka itu mempunyai sekutu-sekutu ya, yang membantu. Falyatu bisyurakaihim, maka hendaknya mereka datang kepada sekutu mereka itu, ingkanu shodiqin, jika mereka adalah benar. Yauma yukshafu, pada hari kiamat, yukshafu, disingkapkan ansaqin, dari betis, wa yud'auna, dan mereka kafir itu dan munafik disuruhkan ila sujud, untuk sujud, fala yastati'un, maka mereka tidak mampu melakukan karena adab di depan mereka. Ya, ingatlah pada hari betis disingkapkan. Ya. Pada hari betis disingkapkan. Betis disingkatkan itu menggambarkan keadaan orang sedang ketakutan, hendak lari karena hebatnya huru-hara pada hari kiamat. Ingatlah, jadi bahasanya mengatakan betis disingkapkan, karena pada hari kiamat itu ketakutan orang lari, hari cincing-cincing ya. Betis disingkapkan. Mereka itu disuruh untuk sujud, mereka tidak mampu. Dikon sujud nggak mampu. Jadi untuk menguji keimanan mereka tidak sanggup karena persendian tulang-tulang mereka telah lemah, adab sudah mengepung. Udah nggak bisa disuruh sujud, nggak bisa, udah ketahuan ini orang-orang ini. Ya. Khosyi'atan absaruhum, ya, sebagai orang yang tunduk, pandangan-pandangan mereka, tarhaquhum zillatun, menyelimuti mereka kehinaan, zillah, menyelimuti mereka. Wa qad kanu, dan benar-benar mereka dahulu di dunia, yud'auna ila sujud, mereka di dunia dulu disuruh, dipanggil untuk sujud, untuk sholat, wahum salimun, mereka dalam keadaan sehat. Ya. Jadi pandangan mereka itu tertunduk ke bawah. Jadi, ingatlah pada hari ketika betis disingkap, mereka diseru untuk sujud, mereka tidak mampu. Pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Sungguh dulu mereka di dunia itu disuruh sujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan. Nah, waktu sehat disuruh ibadah nggak mau. Nah, begitu kiamat datang, udah nggak bisa apa-apa. Fadharni, maka biarkanlah aku, waman yukadzibu bihadzal hadis, dan orang yang mendustakan terhadap perkataan ini, yaitu Al-Quran. Sanastadrijuhum, kelak kami akan hukum mereka pelan-pelan. Sanastadrij, istidraj, sanastadrijuhum, kelak kami akan hukum mereka pelan-pelan, min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak ketahui. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadis, maka serahkanlah kepadaku urusannya, kepada Allah. Semua urusan di tangan Allah. Dan orang-orang mendustakan perkataan Al-Quran, gak percaya dengan Quran, kelak kami hukum mereka berangsur-angsur, ya, ke arah yang tidak mereka ketahui. Ya, itu seperti apa? Seperti orang dipateni pelan-pelan, ya, dipateni langsung digorok tek mati, ya itu dia nggak begitu. Ini dipateni sidik-sidik, ya, disiksa, ya, digerigiti dikit-dikit sampai mati. Ya, jadi kami akan hukum mereka pelan-pelan, di sana stadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak ketahui. Wa umli lahum, dan kami beri tenggang waktu kepada mereka, inna kaiti matin, sungguh siasat rencanaku sangat kuat. Ya. Am tas'aluhum ajron, atau apakah mereka itu minta, kamu meminta kepada mereka upah dalam berdakwah, fahum min maghramin musqalun, lalu mereka karena kena upah utang, musqalun, mereka terbebani. Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Am indahumul ghaib, ataukah di sisi mereka ada pengetahuan al-ghaibu,
suatu yang gaib. Fahum yaktubun, lalu mereka menulis, menetapkan perkataan mereka. Fasbir, maka bersabarlah kamu li hukmi rabbika, pada ketetapan Tuhan penciptamu. Walatakun, jangan engkau menjadi kasahibil hut, seperti orang yang berada di perut ikan, yaitu Nabi Yunus. Jangan kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan, yaitu Nabi Yunus. Idnada, ketika dia berdoa pada Tuhannya, wahwa makzum, dan dia diliputi kesedihan. Laula antadarokahu ni'matun, kalau tidak karena mendapatkan nikmat rahmat min rabbih, dari Tuhan penciptanya, lanu biza, benar-benar dia dicampakkan bil arai, pada tanah tandus, wahwa mazmumun, dan dia tercela. Fajtabahu rabbuhu, lalu memilihnya sebagai nabi. Jadi Tuhan Allah pencipta memilihnya sebagai nabi. Faja'alahu minas sholihin, lalu dia menjadikannya termasuk orang yang soleh. Wa iyakadu alladzina kafaru, wa in yakadu, dan sungguh hampir saja alladzina kafaru, orang yang kafir, la yuzliqunaka, benar-benar mereka menggelincirkan, menjatuhkan kamu, bi absarihim, dengan pandangan-pandangan mereka, lamma sami'u az-zikra, tak kala mereka mendengar peringatan Al-Qur'an, wa yaqulun, dan mereka berkata, innahu lamajnun, sungguh dia Muhammad adalah benar-benar orang gila. Wa ma huwa illa dzikrun lil alamin, dan tidaklah ya Al-Quran itu melainkan peringatan bagi semesta alam. Ya. Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi semesta alam. Bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan itu, ketika ia berdoa dengan hati yang bersedih. Sekiranya dia tidak segera mendapatkan nikmat dari Tuhannya, pasti dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela. Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang soleh. Dan sungguh orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkan kamu, ya, dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan berkata, dia Muhammad adalah orang gila. Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Selesai surah Al-Qalam, dieling-eling selawase.